Halo Mbak Tita dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan komunikasi global sebagai syarat TS. Jadi di sini disusun oleh teman saya, Rio Gabriel, NPM 220908106, Miracle Shalomita 220908122, dan saya sendiri, Rosa Angelina Sudianta, nomor 220908123, bersama temannya Rio Astro. Baik, di sini dimulai dari sejarah awal periklanan. Awal periklanan sendiri ini dimulai dari Campbell, Martin, dan Fabos pada tahun 2005 itu menyoroti keberadaan sejarah periklanan di Timur Tengah dengan mengutip contoh seperti papan nama toko di Babilonia dari tahun 3000 sebelum Masehi. Para pedagang Mesir yang memperkirakan para pembawa barang dan iklan-iklan di tembok Pompei kuno. Nah, ini tuh dimulai dari pengantar kota di kota-kota Eropa yang mengarahkan pelanggan ke toko-toko di tahun 900 Masehi. Sementara penjual buku di Inggris menggunakan brosur dan poster untuk mengumumkan buku-buku baru. Dari sinilah dimulai periklanan itu sendiri. Dan terlepas dari persepsi umum, hubungan masyarakat dan periklanan ini tuh merupakan fenomena abad ke-20 di Amerika Serikat. Ditunjukkan ada orang awam di Amerika Serikat yang seringkali mengaitkan periklanan dan hubungan masyarakat itu tuh sebagai asumsi utama, di mana asumsinya itu bahwa keduanya itu memiliki asal-usul Barat, dan jika tidak, itu berasal dari Amerika Serikat. Lalu asumsi selanjutnya yaitu pandangan bahwa tujuan utamanya yaitu mewakili perusahaan dalam menjual suatu produk atau jasa di pasar global yang semakin berkembang. Terdapat juga asumsi yang menunjukkan bahwa periklanan ini tuh ada proses manipulatifnya. Nah, di sini maksudnya manipulatif itu kan merupakan kata yang biasanya cenderung merendahkan. Tetapi dalam iklan itu tidak diragukan lagi bahwa dari iklan itu bisa dimanfaatkan gimana kita itu bisa menyampaikan suatu pesan untuk konsumen dalam menjual produk atau jasa, dan dalam beriklan itu bisa menjual ide atau menggalang dukungan bagi suatu organisasi yang umumnya itu bersifat persuasif. Para eksekutif periklanan dan pemasaran kontemporer, khususnya yang terlibat dalam pemasaran hubungan, itu menghargai bahwa hubungan yang memuaskan dengan pelanggan dan lainnya itu dikembangkan melalui produk dan layanan berkualitas yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, serta melalui tanggung jawab perusahaan yang telah terbukti jauh lebih efektif daripada upaya manipulasi yang kasar. Jadi periklanan itu membawa dampak positif bagi banyak perusahaan dan juga badan-badan besar organisasi yang memang tujuannya untuk mempersuasi orang. Selanjutnya, di sini aku juga menjelaskan demokrasi tradisi. Nah, aku akan bacakan dahulu. Periklanan dan hubungan masyarakat itu sangat demokratis. Dikarenakan periklanan itu memberikan banyak pilihan kepada konsumen. Jadi adanya iklan itu ditujukan untuk banyak orang dan konsumen. Dan konsumen itu sebagai demokrasi pasar. Nilai-nilai pendapat umumnya itu melekat pada pemerintahan yang demokratis. Itu maksudnya nilai-nilai yang ada dalam iklan itu bersifat demokratis. Karena apa? Karena bisa mendengarkan konsumen. Dan menurut Holtzhausen pada tahun 2000, itu berpendapat bahwa peran hubungan masyarakat dan periklanan itu sendiri secara terus-menerus mengidentifikasi klien organisasi dan praktik-praktiknya. Lalu, selanjutnya, nah di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang periklanan dan perubahannya. Periklanan dan hubungan masyarakat itu sendiri itu telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Karena sekarang kita tahu periklanan itu lebih global, dan dalam 10 tahun terakhir ini juga telah dinyatakan kalau periklanan itu mengalami perkembangan. Menanggapi perkembangan media transaksional dan ketergantungan pada pasar global.
perubahan yang cepat dan ekstrim di media global, terutama dalam hal teknologi. Nah, ini tuh termasuk dalam industri periklanan yang dihadapkan pada tantangan global yang baru. The Times of London melaporkan pada tahun 2017 bahwa periklanan internet global akan menyalip televisi pada tahun ini untuk menjadi media terbesar di dunia. Demikian perkiraan dari industri. Pergeseran ke media berbasis web itu sangat mempengaruhi seluruh aspek perkembangan periklanan. Nah, jadi di sini sudah terjadi perubahan yang terjadi dalam perkembangan periklanan itu sendiri. Yang pertama, perubahan yang terjadi yaitu penjualan retail online yang difasilitasi oleh layanan pencarian berbasis web. Baik yang bersifat umum maupun spesifik, entitas pencarian yang terbesar di dalam Google terutama itu dalam beberapa tahun terakhir semakin berorientasi pada belanja dan iklan. Lalu perubahan yang kedua yang terjadi, retail online yang sangat besar. Di sini contohnya itu seperti Alibaba yang berbasis di Cina dan Amazon yang berbasis di Amerika Serikat memfasilitasi e-commerce dan apa yang disebut tentang retail. Jadi retail online itu semakin berkembang dan semakin besar. Lalu perubahan yang ketiga yang terjadi adalah berbagai sistem pembayaran elektronik itu telah muncul. Sebagian besar juga dapat mendukung penjualan online. Di sini kita tahu ya sekarang kan ada e-money atau GoPay atau apa itu kan pembayaran elektronik yang muncul karena perkembangan dari zaman itu. Dan sebagian besar dari peran mereka itu mendukung sendiri penjualan online dan tentunya mendukung periklanan. Lalu yang keempat itu perubahan yaitu metode periklanan telah berubah secara radikal karena diperkenalkannya pergeseran media global ke pilihan teknologi baru. Nah, di sini tuh dimaksudkan gimana kita itu mengalami pergeseran media global secara global dan secara luas pastinya. Kita tahu bahwa metode periklanan ini juga mengalami perkembangan dengan adanya teknologi baru dan ada yang lebih canggih. Periklanan itu dari waktu ke waktu itu mengalami perubahan dan semakin berkembang. Perubahan kelima yaitu agensi iklan tradisional terbesar telah menghadapi tantangan baru saat mereka berusaha beradaptasi dengan media yang semakin global dan khususnya sekarang kita ketahui itu berorientasi pada web. Nah, ini tuh dimaksudkan dari agensi iklan itu sudah menghadapi suatu tantangan yang cukup baru mereka hadapin dan mereka tuh harus beradaptasi dengan media yang memang semakin global dan biasanya di dalam web gitu. Jadi karena kita tahu sekarang itu udah nggak seperti zaman dahulu dan zaman sudah semakin canggih. Jadi periklanan tuh juga memanfaatkan banyak platform yang memang lebih banyak berorientasi ke web sama aplikasi juga yang memang semakin global gitu. Jadi nggak di umumkan atau promosikan secara manual lagi, tapi juga bisa dari web yang emang bisa dijangkau luas oleh media dan massa gitu. Nah, perubahan yang terjadi selanjutnya yang keenam yaitu periklanan online itu telah berkembang secara dramatis. Nah, yang dimaksudkan di sini itu adalah baik konglomerat media maupun bisnis kecil itu masih bergegas untuk mengembangkan metode periklanan yang baru. Jadi adanya dramatis atau terjadinya dramatis itu dari banyaknya persaingan yang ada di global, persaingan bisnis kecil atau perusahaan yang besar itu semakin banyak di dalam aspek periklanan juga. Makanya itu yang menyebabkan kita pengiklan itu menghadapi suatu tantangan yang baru dan memang berkembang secara dramatis karena kita ketahui persaingan juga semakin ketat. Jadi gimana suatu perusahaan itu bisa mengiklankan sesuatu
yang bervalue dan bisa berimpact ke banyak orang. Oke. Sekarang kita ke perkembangan iklan. Seluruh perkembangan yang tadi yang tentang bentuk periklanan dalam hal metode periklanan, pengukuran audiens dan mengukur efektivitas kampanye iklan. Penerapan teknologi smartphone, tampaknya telah mendorong pergeseran global ke media mobile. Namun dalam kasus iklan juga dihadapkan ke berbagai isu terkait dengan transisi ke media berbasis web. Masuk dalam tuduhan dalam iklan digital serta ketidaksebaran iklan online. Maksudnya kayak iklan yang kita lihat, misalnya kita berweb membuka web atau web dari Google, kita bisa melihat iklan yang walaupun web tersebut tidak menginginkan iklan itu yang dimaksudkan. Seperti adanya iklan itu malah membuat kesal para audiens, dikarenakan audiens berkali-kali secara langsung asal untuk menonton iklan dahulu sebelum mengakses video lain yang disukainya. Di sini ada beberapa perusahaan mendominasi media online Cina. Yang pertama itu Alibaba, Baidu, dan Tencent. Perusahaan ini merupakan singkatan dari tiga perusahaan yaitu Baidu, Alibaba, dan Tencent. Perusahaan tersebut dibahas dengan adanya peringatan. Beberapa orang berpendapat bahwa masa depan teknologi media online di China akan dipandu oleh perusahaan yang lebih besar yang sedang didirikan karena pertumbuhan mereka. Kita bahas satu-satu ya. Pertama itu adalah Alibaba. Alibaba ini terbesar di dunia. Alibaba ini dibentuk oleh Jack Ma pada tahun 1999 dan pada tahun 2014 Alibaba telah melampaui retail online aplikasi yang digabung dalam penjualan dan keuntungan, termasuk Walmart, Amazon, dan eBay. Alibaba ini mendapatkan lebih dari separuh pendapatan melalui iklan. Dikarenakan perusahaan ini terlibat dalam sekitar 80% penjualan online di Tiongkok. Kemudian yang kedua ada Baidu. Baidu ini bertanggung jawab atas 80% kegiatan online di China. Dikarenakan peraturan pemerintahan perusahaan barang yang iklan melalui Baidu harus menyerahkan pendaftaran perusahaan dan dokumen keuangan. Terkadang Baidu disebut di barat sebagai Google-nya Tiongkok, namun terdapat kesamaan dan perbedaan yang tinggi. Salah satunya yaitu akuntabilitas hasil iklan. Kemudian yang terakhir Tencent adalah salah satu perusahaan yang besar yang didirikan oleh Ma atau Ponima mendirikan Tencent bersama 4 orang temannya pada tahun 98 di usia 27 tahun. Aplikasi mobile Tencent tahu mobile yang pastinya sangat populer atau WeChat di Tiongkok. Pembicaraan berbeda pada WeChat untuk memasukkan lebih banyak iklan di negara yang memiliki sekitar 5 dari populasi dunia. Tetapi di mana Facebook dilarang. Di potensi Tencent juga mengoperasikan sendiri yang populer yaitu WeChat Pay yang bersaing dengan Alipay. Jadi dari ketiga perusahaan ini kita dapat mengasumsikan bahwa agensi iklan ini sangat berpengaruh kepada periklanan bahkan ke ekonomi dari suatu negara. Baik, saya akan melanjutkan untuk penjelasan perusahaan FANG yang berisi Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Nah, perusahaan teknologi yang sebagian besar itu pengalaman online-nya di Amerika Serikat. Seperti kita tahu ya, share itu terdiri dari Facebook, Amazon, Netflix, dan Google. Termasuk perusahaan ada Alphabet dan juga ada perusahaannya YouTube. Apple juga ditambahkan di dalamnya sehingga menghasilkan singkatan FANG yang diperluas. Jadi aku menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada Facebook. Kita tahu Facebook itu satu platform media sosial yang sangat terkenal dan berasal dari Amerika Serikat. Facebook itu bertanggung jawab atas sekitar 20% dari total
yang dihabiskan di dunia untuk iklan online. Alat tersebut telah menunjukkan peningkatan yang stabil sejak iklan pertama muncul di situs Facebook pada tahun 2004 dan merupakan bagian yang sangat besar dari pendapatan iklan Google secara keseluruhan yang diperkirakan akan mencapai 551 miliar pada tahun 2018 silam. Namun, hubungan Facebook ini setelah sebuah kontroversi yang terjadi pada tahun 2018, di mana tuduhan bahwa perusahaan data Inggris Cambridge Analytica menambang informasi pribadi dari sebanyak 87 juta pengguna Facebook, menyebabkan penyelidikan suatu kongres di Amerika Serikat dan skandal besar yang dilaporkan di media berita dunia. Selain itu, ada beberapa indikasi menunjukkan bahwa Facebook itu telah dilanda ketidakpuasan dan beberapa indikasi yang lebih besar dari data yang lebih kredibel tentang pengembalian dari pengeluaran iklan. Next, ada 2 Amazon. Nah, iklan itu tuh telah menjadi komponen utama dari bisnis retail online Amazon ini. Dengan penjualan iklan yang melebihi 2 US miliar untuk pertama kalinya pada kuartal pertama 2018. Penjualan tersebut telah ditandai sebagai pertumbuhan yang sangat cepat dengan perusahaan untuk meningkatkan keterlibatannya dalam periklanan selama tahun itu. Nah, pada tahun 2018 diperkirakan pada tahun 2020 akan menjadi penjual iklan terbesar ketiga di Amerika di belakang Google dan Facebook. Amazon juga telah menjual waktu iklan yang disisipkan di dalam konten video streaming langsung dari perusahaan yang ditawarkan melalui Amazon Prime. Jadi Amazon ini memiliki Amazon Prime sebagai platform untuk menyisipkan konten video streaming untuk kita itu bisa tahu iklan dari Amazon. Lalu iklan dapat dibeli juga dalam aplikasi video streaming yang diakses melalui perangkat bernama Fire TV Amazon. Okay, next. Ketiga yaitu Apple. Kita tahu bahwa Apple ini namanya sudah sangat besar dan global dan mungkin tidak terbesit dalam pikiran kita kalau Apple ini masuk dalam aspek iklan. Ya, pengaruh Apple pada iklan berbasis web itu sangat besar. Diketahui dari pada tahun 2017, Raman Safari Apple itu memperkenalkan pencegahan pelacakan cerdas yang membatasi apa yang kadang disebut pelacakan lintas situs. Nah, pelacakan itu tuh memungkinkan iklan atau kita yang langsung berikan iklan itu untuk memantau navigasi pengguna dari satu web ke web yang lainnya. Para pakar privasi menyambut baik perubahan ini, tetapi beberapa orang juga dalam industri itu melihat langkah ini sebagai suatu yang merugikan web. Dan Apple juga telah memperkenalkan sistem pembayaran online sendiri, yaitu namanya Apple Pay. Selain itu, perusahaan ini sedang dalam proses mempromosikan diri juga, memposisikan diri sebagai produsen konten TV. Karena Apple juga terkadang bersinggungan dengan industri periklanan, masih harus melihat implikasi dari langkah tersebut terhadap periklanan TV secara umum. Nah, jadi kita tahu Apple walaupun biasanya memproduksi banyak teknologi yang canggih, tapi dia juga berperan besar pada aspek iklan. Next, yaitu keempat, Netflix. Netflix secara umum dikenal dengan penggunaan model langganannya yang menghindari iklan. Jadi di dalam pengertian ini tuh maksudnya Netflix selama ini itu menggunakan suatu teknologi atau memanfaatkan suatu ajakan atau promosi pengiklanan juga untuk dapat mengajak para konsumennya itu bisa menggunakannya
tanpa harus menonton iklan dengan cara dia langganan. Nah, tetapi beberapa pihak itu bertanya-tanya apakah hal ini tuh berubah seiring dengan permintaan yang terus meningkat. Namun, pasar streaming video yang besar dari perusahaan Netflix ini tuh ada 40% dari semua OTT yang disebut jam menonton rumah tangga atau over the top di Amerika Serikat pada bulan 2017, pada bulan April 2017 telah menghasilkan berbagai merek yang ingin beriklan di Netflix. Nah, penayangan OTT ini tuh berbasis web dan melewati kabel dan satelit juga. Untuk saat ini, setidaknya Netflix diketahui telah berinvestasi besar-besaran dalam mempromosikan programnya sendiri kepada para pelanggannya, dan Netflix dikatakan telah menghabiskan lebih dari $1 miliar untuk kegiatan periklanannya pada tahun 2017. Next. 5, ada Google. Ini platform yang sangat familiar kita dengar. Nah, Google dan Facebook ini tuh dikatakan dalam data yang ada pada buku itu dikatakan menyumbang lebih dari 60% pendapatan iklan online global dan sekitar 25% dari iklan global secara umum. Jadi walaupun Google ini sendiri bukan perusahaan periklanan yang khusus, tapi Google telah memposisikan dirinya sebagai kekuatan yang semakin penting dan berperan besar dalam aspek periklanan global itu sendiri. Karena kita tahu Google itu jangkauannya luas dan pasti telah menunjukkan apa yang tampak sebagai fokus yang terus meningkat pada iklan dan media seluler di halaman pencariannya. Karena kita tahu kalau udah muncul ada di atas itu halaman pencariannya, dan itu semakin mendukung Google sendiri dalam berperan untuk aspek iklan ini sendiri. Perusahaan Google ini sendiri semakin mengandalkan sistem yang memprioritaskan media seluler dan melalui algoritmanya. Di sini dikatakan bahwa Google itu mengerti algoritma kita dan dia bisa memiliki kemampuan untuk mempersuasi lebih mudah lagi. Di situ dia mempunyai dan menggunakan kekuasaannya itu sebagai persuasi atau kegiatan iklan. Nah, yang ketiga ada advertising agencies. Jadi di sini itu berbeda dari mereka tadi yang udah aku sebutin di sebelumnya. 4 agensi iklan tradisional ini tuh sering disebut 4 besar. Jadi terdiri dari WPP, Omnicom, Publicis, Interpublic, dan diikuti oleh Dentsu. Agensi besar ini tuh menonjol. Nah, yang kini menjadi bagian dari VVND, YN, dan R, yang awalnya bernama Young and jadi bagian dari WPP. Di bawah agensi iklan tradisional teratas itu adalah. Nah, perbedaan antara agensi iklan dan konsultan itu seringkali agak samar ya, tetapi konsultan itu mungkin berfokus tujuan evaluasi dan pemecahan masalah yang lebih besar yang melibatkan evaluasi merek, mengidentifikasi tersebut, kemudian menyarankan solusi. Nah, jadi advertising ada dimulai dari pertama Dentsu. Dentsu atau Dentsu Agency, sebuah perusahaan media dan pemasaran digital multinasional yang berbasis di Tokyo. Perusahaan berasal dari perusahaan sebelumnya yang bernama Japan Advertising Ltd dan Telegraphic Service Co. Yang didirikan oleh Hoshiro Mitsunaga pada tahun 1901. Salah satu anak perusahaan utama dan ini tuh Merkle yang menyediakan data analitik dan solusi teknologi untuk bisnis dan entitas nirlaba. Merkle sendiri berkantor pusat di Columbia, Maryland, dan Dentsu ini tuh telah berfokus pada ekspansi global dan telah beroperasi di sebanyak 145 negara. Pada tahun 2017, Dentsu dan Tencent yang akan disebut nanti, dia berbasis di Tiongkok, berkolaborasi di bidang pemasaran seluler. Baik, selanjutnya ada Havas. Nah, Havas Group ini tuh merupakan salah satu agensi iklan besar di dunia juga.
bermula dari perusahaan yang didirikan pada tahun 1835 oleh Charles Louis Havas, yang mendirikan apa yang dianggap sebagai agensi iklan pertama di dunia dan merupakan salah satu kantor berita paling penting di dunia. Nah, Agence France Presse ini muncul dari awal tahun 1835 yang kemudian dikenal sebagai agensi Havas. Spekulasi menyebutkan bahwa Vivendi memungkinkan dan mengizinkan Havas untuk menjadi biro atau agensi iklan internal untuk Channel dan Universal Music Group. Yang keduanya itu merupakan entitas media besar yang dimiliki oleh Vivendi. Yang ketiga yaitu Interpublic atau Interpublic Group of Companies (IPG) berkantor pusat di New York, namun telah beroperasi di lebih dari sebanyak 100 negara. Agensi yang termuka yang dulu dikenal sebagai McCann Erickson adalah bagian dari Interpublic ini. Agensi iklan food, cone, dan building juga telah diserap dalam IPG ini. IPG itu dibentuk pada tahun 1930 dan mengalami serangkaian masalah keuangan diketahui pada awal abad ke-21. Lalu terjadi juga skandal akuntansi pada tahun 2002. 2018, IPG diketahui berkolaborasi dengan Nielsen untuk mencocokkan data pemirsa Nielsen dengan demografi konsumen yang relevan. Lalu selanjutnya ada JCDecaux. JCDecaux ini tuh dibentuk pada tahun 1955 oleh Jean-Claude Decaux. Pada tahun 1999, perusahaan ini mengakuisisi divisi periklanan luar ruang dari perusahaan media besar Eropa lainnya, yaitu Havas Media Communication. JCDecaux ini tuh berkantor pusat di dekat Paris dan dianggap juga sebagai perusahaan periklanan luar ruang terbesar di dunia. Oleh karena itu, perusahaan ini berfokus pada apa yang disebut sebagai pemasaran yang berbasis pada lokasi. Nah, JCDecaux ini bertanggung jawab atas papan reklame, iklan halte bus, dan sejenisnya di lebih dari 75 negara termasuk Amerika Serikat. Yang kelima ada Omnicom. Omnicom yaitu salah satu dari 4 besar itu tadi yang telah menunjukkan rekor keuntungan secara global sementara berjuang di Amerika Utara, bukan Amerika Serikat. Dan Omnicom Publicis ini tuh pernah mencoba dan pernah gagal juga melakukan merger pada tahun 2014. Usaha yang sangat dipublikasikan ini tuh melibatkan dana sebesar 35 miliar US dollar dan akan merevolusi industri periklanan. Lalu yang keenam ada Publicis, perusahaan periklanan dan hubungan masyarakat multinasional dari Publicis Group berbasis di Paris, namun beroperasi di 100 negara. 4 divisi Publicis ini muncul setelah restorasi pada tahun 2015. Divisi-divisi tersebut itu adalah Publicis Communication, Publicis Media, Publicis Sapient. Di sini Publicis itu mengakuisisi Sapient Corporation pada tahun 2015 dan Publicis Healthcare itu merek jaringan iklannya itu juga ada seperti Rosetta, Vivaki, Publicis, Barel, dan Saatchi atau Saatchi. Oke, next it's last. Oke, ini ada WPP. Nah, WPP ini juga bagian dari agensi iklan yang terkenal yang beroperasi di banyaknya 112 negara dan dianggap sebagai grup agensi periklanan dan hubungan masyarakat terbesar di dunia. WPP ini tuh diketahui tampaknya tuh mengalami perombakan besar-besaran pada tahun 2017 dengan merger yang terjadi di dalam WPP dan diperkirakan akan ada lebih banyak lagi merger yang akan datang. Dan kantor pusatnya WPP ini tuh berada di London dan di Dublin, Irlandia. WPP memiliki
Perikanan, Humas, dan Riset Pemasaran Utama, termasuk YNR. Dan YNR ini tuh masih disebut secara informal dengan nama aslinya, yaitu yang asli Young and Rubicam. Sebagai bagian dari WPP dan YNR dianggap sebagai salah satu agensi iklan terbesar di dunia. Ini merupakan salah satu yang paling signifikan secara historis. WPP itu juga terdiri dari grup M yang berkantor pusat di New York dan terkadang dianggap sebagai biro atau agensi iklan terbesar dalam hal tagihan pula. Baik, di sini saya akan melanjutkan dan kita masuk ke dalam era postmodern, postmilenial, dan pasca Perang Dingin. Abad ke-20 menghasilkan pencapaian luar biasa, tetapi juga penuh dengan konflik. Dalam menghadapi abad ke-21, pertanyaan-pertanyaan mendasar muncul, termasuk makna menjadi manusia dalam masyarakat pasca modern, bidang moral dan etika global harus diperbarui untuk memelihara. Setelah kemenangan demokrasi dan kapitalisme, pernyataan muncul tentang demokrasi dan kapitalisme yang sesuai dengan nilai global. Tantangan utama adalah nasionalisme populis dan pemerintahan populis yang merespon krisis global seperti imigrasi. Proses globalisasi memicu dorongan menuju disintegrasi dan retorika pemisahan. Pertanyaan krusial bukan hanya seputar bentuk demokrasi, tetapi apakah demokrasi bisa bertahan di era ketidakpastian global. Nah, jadi pada bagian ini membahas tentang kondisi dunia pada pasca era modern, post-milenial, dan juga pasca Perang Dingin ini, dengan fokus pada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat global dalam konteks peran agensi iklan tentunya. Dan juga di sini mungkin menjadi landasan dan merumuskan strategi pemasaran atau pesan-pesan kampanye yang responsif terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi saat ini. Nah, jadi simpelnya itu di dalam era postmodern dan postmilenial pada pasca Perang Dingin, abad ke-20 merupakan masa yang penuh pencapaian dan juga tragedi. Abad ke-21 menghadapi tantangan baru, termasuk bagaimana memahami kemanusiaan dan menentukan bentuk demokrasi dan kapitalisme yang paling sesuai untuk masyarakat global. Nah, pertanyaan-pertanyaan dasar untuk abad ke-21. Apa artinya menjadi manusia dan menjadi bagian dari umat manusia dalam masyarakat global? Bidang moral apa atau dimodifikasi untuk memastikan kemanusiaan ini atau dimodifikasi dalam masyarakat global untuk memelihara kemanusiaan ini? Bentuk-bentuk demokrasi dan kapitalisme baru seperti apa yang dapat atau harus dikembangkan? Tidak hanya di tingkat regional, tetapi juga dalam etos global. Dapatkah dan haruskah demokrasi bersifat spesifik secara budaya? Dan haruskah kapitalisme yang spesifik secara budaya dianut dengan berbagai belahan dunia sesuai dengan tradisi warisan masyarakat? Nah, itu tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan dasar untuk abad ke-21. Tantangan terhadap demokrasi. Di sini ada tantangan yaitu nasionalisme populis merupakan tantangan terhadap demokrasi di abad 21. Merupakan respon terhadap sejumlah masalah global yang ditimbulkan oleh proses globalisasi termasuk krisis imigrasi. Pertanyaan yang muncul pada saat itu adalah apakah demokrasi akan mampu bertahan menghadapi tantangan global saat ini? Dan dapat disimpulkan ke-21 merupakan masa yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Manusia harus bekerja sama untuk menentukan masa depan masyarakat global. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tantangan lingkungan, pertumbuhan penduduk, kemiskinan dan kelaparan, perang, dan imigrasi. Nah, populasi dunia mengalami pertumbuhan pesat dari 1 miliar dalam waktu ratusan ribu tahun menjadi 7,6 miliar pada tahun 2018. Tantangan lingkungan termasuk ketidakseimbangan demografis antar negara kaya dan negara miskin semakin kritis. Masalah kelaparan terjadi dengan 1 miliar orang, kekurangan
kekurangan pangan. Tantangan besar lainnya adalah imigrasi akibat kemiskinan dan perang, dengan 65 juta orang menjadi pengungsi pada tahun 2020. Lingkungan yang rusak dan krisis global seperti kemiskinan, kelaparan, dan perang harus diutamakan dalam upaya pengelolaan populasi dan pemecahan masalah sosial. Para pengiklan dan praktisi hubungan masyarakat dihadapkan pada tugas sulit untuk menciptakan hubungan yang bermakna dengan masyarakat yang beragam secara budaya. Sambil memperhatikan kebutuhan dan tantangan global, keterampilan pemasaran sosial, dan upaya membangun komunitas menjadi semakin penting untuk menyampaikan pesan yang lebih dari sekedar mendukung penjualan, tetapi juga berkontribusi pada penyelesaian masalah sosial yang mendalam dan juga kompleks. Nah, jadi di sini itu membahas tentang 5 tantangan global seperti yang terletak pada judulnya yang terjadi kepada umat manusia di abad ke-21. Tantangan lingkungan, populasi dunia yang terus bertambah dan meningkatnya konsumsi sumber daya dan mengancam kelestarian lingkungan seperti yang bisa kita lihat pada era kita sekarang, semakin berjalannya waktu semakin mengancam kelestarian lingkungan, dan semakin banyak manusia yang lahir itu akan juga semakin merenggut kelestarian lingkungan di sekitar kita. Pertumbuhan penduduk yang cepat di negara-negara berkembang menimbulkan tekanan pada sumber daya alam yang meningkatkan resiko kemiskinan dan juga kelaparan. Nah, kemiskinan dan kelaparan, 1 miliar orang di dunia masih hidup dalam kemiskinan dan kekurangan pangan. Dan juga perang, konflik politik, dan kekerasan menyebabkan jutaan orang mengungsi dan menjadi korban kekerasan. Dan yang terakhir ada imigrasi. Migrasi manusia dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju menimbulkan tantangan sosial dan ekonomi. Karena seperti yang kita tahu, ketika manusia dari negara berkembang pindah ke negara maju, itu bukan sesuatu yang mudah untuk mereka bisa survive di suatu negara maju dengan perbedaan-perbedaan ekonomi dan tingkat sosial yang berbeda-beda. Sehingga itu menimbulkan tantangan sosial dan ekonomi. Dan dapat disimpulkan dari dalam bagian ini adalah tantangan global itu saling terkait dan saling memperkuat. Misalnya, kemiskinan dan kelaparan dapat menyebabkan konflik, dan konflik dapat menyebabkan migrasi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini diperlukan kerjasama global yang komprehensif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kali ini kita masuk ke teknologi dan manajemen perubahan. Teknologi ini akan maju secara geometris, sistematis. Waktu dan ruang juga akan dikompresi dengan cara yang tidak bisa diduga pada generasi-generasi terdahulu. Yang akan kita bahas nantinya, tapi sebelumnya kita akan menjelaskan bagaimana manajemen perubahan ini. Maksudnya adalah teknologi di negara berbeda dibandingkan dengan negara yang di negara maju, khususnya teknologi komunikasi. Hal ini akan membawa aspek dari negara terbelakang oleh negara maju. Biar lebih jelasnya lagi, kita langsung masuk ke contohnya saja. Di sini kami ambil contoh, salah satu contoh kemajuan teknologi adalah DVR atau Digital Video Recorder. Kemunculan DVR pada zaman itu sempat membantu masyarakat untuk merekam acara TV favorit tanpa melewatkan iklan. Apa sih DVR ini? DVR ini adalah alat elektronik yang mampu merekam video menjadi format digital ke media seperti flash drive USB, DVD, kartu memori, SSD, ataupun penyimpanan misal baik yang lokal ataupun jaringan lainnya. DVR pada masa awalnya sangat mengubah teknologi, khususnya komunikasi yang memudahkan orang-orang dalam berkomunikasi, khususnya komunikasi massa. DVR ini menjadi salah satu bentuk manajemen perubahan yang membawa perubahan teknologi dari yang terbelakang menjadi maju seperti sekarang. Kemajuan teknologi seperti otomatisasi pemasaran, pencarian suara, dan penggunaan AI juga sudah semakin diperhatikan karena salah satunya adalah kemajuan teknologi DVR ini. Kemajuan dan perubahan teknologi ini justru juga merubah cara media dan teknologi dalam periklanan.
Periklanan digital pada tahun 2016 kemarin menyumbang 30% belanja periklanan global dan meningkat pada tahun 2017 sampai 60%, dan bahkan lebih meningkat lagi di tahun 2018. Peningkatan iklan Facebook saja melebihi gabungan dana iklan seluruh surat kabar di Amerika Serikat. Keuntungan Facebook bahkan didominasi oleh iklan, yaitu 95% keuntungan Facebook. Hal ini menunjukkan ketergantungan antara industri periklanan dan perusahaan media atau teknologi sangat mendominasi. Selanjutnya, kita sampai ke hubungan pemerintahan, perusahaan, dan warga negara. Perubahan akan terus terjadi di antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Tugas-tugas pemerintah lambat laun diambil oleh ekonomi swasta raksasa dengan semakin banyaknya keputusan ekonomi swasta yang mengatur alokasi sumber daya global dan nasional, jumlah dan karakter investasi, nilai mata uang, serta lokasi dan cara produksi suatu produk. Periklanan global pada tahun 2016 didominasi oleh 5 perusahaan besar yang disebutkan teman saya tadi, salah satunya WPP, Omnicom, Publicis, Interpublic, dan Dentsu dari Jepang. Perusahaan induk periklanan ini sangat mendominasi pengeluaran iklan global dan sampai tahun 2018 sudah menghasilkan setidaknya 2 triliun US dollar. Hal itu menyimpulkan bahwa hubungan perusahaan media dengan masyarakat pengguna harus ditengahi oleh pemerintah untuk tetap menjaga privasi data yang dimiliki oleh masyarakat. Pemerintah harus tetap menjaga penguasaan teknologi, sebab masih ada pertanyaan tentang apakah kendali tersebut akan sepenuhnya berada di tangan perusahaan dan pasar di mana mereka bersaing, atau di tangan pemerintah, atau di tangan masyarakat itu sendiri. Hubungan ketiga hal ini merupakan kepentingan privasi yang dimiliki oleh masyarakat pengguna itu sendiri. Sebab permasalahan privasi dengan perusahaan media akan menjadi isu yang mempengaruhi periklanan global, hubungan masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Oke. Kita masuk ke kesimpulan dari presentasi hari ini. Globalisasi dalam 2 dekade terakhir sangat memberikan dampak yang besar pada industri periklanan, pemasaran, dan hubungan masyarakat. Integrasi pasar melalui global telah melahirkan perubahan pada pasar nasional yang menyesuaikan diri dengan tekanan ekonomi global. Tak hanya itu, mereka yang menawarkan layanan periklanan dan hubungan masyarakat di seluruh dunia harus mulai memperhatikan media yang berbeda, apa yang konsumen mau, berbagai peraturan, serta faktor ekonomi budaya jika mereka ingin bisnis yang sukses. Tetapi, meskipun kekuatan perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari hyperkapitalisme dan perjuangan kelangsungan finansial, periklanan dan hubungan masyarakat tetap memiliki peran penting dalam menangani isu-isu global di segala tingkatan seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Karena kedua hal tersebut dapat menjadi sebuah praktik persuasif dan memberikan informasi. Kedua hal tersebut mampu memperluas luas di dunia dalam banyak cara. Karena dengan kasus terkikisnya serta globalisasi yang belum memberikan dampak manfaat bagi semua pihak, hubungan masyarakat dan periklanan harus meningkatkan akuntabilitas dalam praktiknya dan menggunakan kelebihan teknologi dan finansial yang melebihi pemerintahan suatu negara dalam memperbaiki hubungan internasional di dunia. Begitu kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini. Dan kita sampai ke ujung presentasi pada hari ini. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya dalam presentasi tentang agensi iklan ini. Kami dari kelompok 8 undur diri dari hadapan teman-teman. Terima kasih.